damaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Haleluya. Ya saudara ya, kita sudah membaca dari Roma 5 ayat 1-11. Luar biasa sekali ya. Banyak hal yang Tuhan ingin taruhkan di dalam setiap keberadaan hidup saudara dan saya. Saudara, kita lihat di ayat pertama dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan. Saudara, kata dibenarkan, ya. Kata dibenarkan berkenaan dengan perubahan dalam hubungan, ya. Kata dibenarkan berkenaan dengan perubahan dalam hubungan. Apa maksud saya, ya? Karena kita tahu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan segala isinya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kita tahu saudara, begitu dekatnya hubungan antara Allah dan manusia, ya. Begitu dekatnya hubungan Allah dengan manusia. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 3. Coba kita buka Kejadian 3. Ayat 8-10, ya. Ini buktinya kedekatan Tuhan begitu luar biasa dengan manusia itu. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dalam istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Selanjutnya, tetapi Tuhan memanggil manusia dan berfirman kepadanya. Nah ini saudara ya, dikatakan Allah dibenarkan ada berkenan dengan perubahan dalam hubungan. Di mana tadinya Allah dengan manusia memiliki hubungan yang begitu dekatnya, ya. Sehingga di sini katakan bahwa Tuhan sampai berjalan di taman Eden. Saya percaya untuk menjumpai manusia. Demikian juga Tuhan berkata-kata, berkomunikasi kepada Adam dan Hawa di taman Eden, saudara. Tapi karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka melanggar perintah Tuhan, ya. Mereka melakukan dosa, melanggar perintah Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan nggak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah taman itu. Tetapi Adam dan Hawa memakannya, ya. Buah pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga apa? Sehingga mata mereka terbuka, ya. Mata mereka terbuka. Padahal firman Allah dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa, dikatakan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang terjadi? Ya saudara ya. Sehingga dengan apa yang dilakukan Adam dan Hawa melanggar perintah daripada Tuhan, mereka diusir keluar dari taman Eden. Ya. Dengan sendirinya putus hubungan dengan Tuhan, saudara. Nah ini dikatakan dibenarkan berkenan dengan perubahan dalam hubungan yang tadinya begitu dekat sama Adam dan Hawa. Karena mereka jatuh ke dalam dosa, mereka putus hubungan dengan Allah. Tetapi saudara, ada berita yang luar biasa, ya, berita sukacita, ya, yaitu apa? Dengan kasihnya Tuhan. Dengan kasihnya Tuhan Allah ini saudara ya, dia melihat, dia nggak mau manusia binasa begitu saja. Dikatakan apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Di dalam Roma 16 ayat 3 dikatakan, 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya, tidak binasa. Nah itu saudara ya. Karena salib Kristus, darah Yesus tercurah, tertumpah saudara ya. Dia disalibkan. Yang sebenarnya harus disalibkan itu saudara dan saya. Karena firman Allah mengatakan orang yang disalib itu terkutuk, ya. Sebenarnya yang terkutuk itu saudara dan saya karena dosa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, menyakiti hati Dia. Tetapi ya, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hubungan kita sama Tuhan kembali saudara. Makanya kita bisa saudara dengan enak masuk ke dalam hadirat Allah, ya. Kita bisa. Kalau dulu lihat dulu ya, harus imam yang masuk, harus dikuduskan dulu saudara.
Kalau nggak sesuai dengan hati Tuhan, itu iman bisa mati seketika itu juga, saudara. Tetapi kita dengan enaknya, enak kita zaman sekarang tuh enak, saudara. Udah dibuat Tuhan dengan enaknya, kadangkala kita datang ke ibadah sembarangan, saudara ya. Bahkan penampilan kita akan lebih, waktu kita mungkin disuruh untuk bertemu dengan satu pejabat, saudara, daripada bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya itu yang kita syukuri. Oleh sebab itu, mari berikan pujian penyembahanmu dengan segenap hati kepada Dia. Karena apa yang sudah dikorbankan dalam hidup saudara, Dia yang membawa hubungan kita dengan Allah kembali baik, saudara. Coba kita buka di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah ini saudara ya, oleh karena Yesus Kristus. Nah ini, dibenarkan. Ya, hubungan kita diperbaiki dengan Tuhan oleh Yesus Kristus, oleh darahnya yang tercurah. Ya, selanjutnya kita kembali ke Roma 5 tadi. Masih di ayat pertama ya. Kita dibenarkan karena iman ya. Dibenarkan tadi ada berkenaan dengan perubahan hubungan yang tadinya kita sama Tuhan begitu dekat, yang manusia begitu dekat dengan Tuhan karena dosa, ya. Karena dosa sehingga mereka putus hubungan dengan Allah. Tetapi karena kasih Yesus Kristus, karena darah Yesus tercurah, hubungan kita dipulihkan dengan Bapa, saudara. Oleh apa? Oleh iman. Kita tahu iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi karena iman kita di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, ya. Bukan karena aku udah melakukan ini, itu, oh aku sudah baca firman, ya, aku udah tamat firman sampai berapa kali, aku sudah berpuasa, aku telah berdoa, aku telah melayani. Bukan itu, saudara, ya. Tetapi yang membenarkan saudara dan saya adalah iman di dalam Yesus Kristus, bukan perbuatan baik yang kita lakukan. Iman. Selanjutnya, apalagi dikatakan kebenaran firman Tuhan? Tadi dibenarkan, ya, dibenarkan karena iman. Yang selanjutnya adalah hidup dalam sejahtera dengan Allah karena Yesus Kristus, ya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Yesus Kristus. Coba kita buka dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah ini dikatakan apa? Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, ya. Damai sejahtera yang bagaimana? Bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Allah di dalam keberadaan hidup saudara dan saya, ya. Kadang-kala saudara ya, kita mungkin ada dalam kekurangan. Terus karena kekurangan dalam masalah ekonomi, ya, mungkin kita sehari mungkin kita tidak bisa makan, saudara. Terus damai sejahtera kita hilang. Bukan seperti itu damai sejahtera Allah, saudara. Justru kadang-kadang Tuhan izinkan, ya, kesusahan kadang-kala diizinkan kita kekurangan, ya. Bahkan sehari aja kita nggak makan, nggak bisa makan, saudara. Tuhan izinkan. Tuhan mau melihat apakah damai sejahtera kita itu diukur seperti itu, saudara. Tetapi damai sejahtera yang Allah, saya percaya, membawa kehidupan saudara dan saya, kita ada pemulihan, ada keubahan di dalamnya. Buka lagi coba saudara di dalam Yohanes 14. Ayat 27. Haleluya Yesus. Haleluya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah ini saudara ya, jangan karena kita mungkin Tuhan izinkan gak makan, mungkin Tuhan izinkan kita mengalami suatu kesusahan, damai sejahtera kita hilang. Jadi berarti damai sejahtera kita itu tergantung itu saudara. Karena damai sejahtera kita itu damai sejahtera yang Allah berikan dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Kenapa ya? Kenapa kita dikatakan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Karena bagi seorang yang telah dibenarkan, kesalahannya tidak diperhitungkan. Nah ini saudara ya, bagi orang yang sudah dibenarkan saudara dan saya, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Dia tidak akan mengingat-ingat lagi. Dikatakan pada waktu kita mengakui segala dosa kita kepada Dia, dikatakan apa? Dia tidak mengingat-ingat lagi, dia hapus saudara. Sehingga pada waktu kita nanti ada di dalam pengadilan saudara ya, kita mempertanggungjawabkan semua itu. Tuhan lihat ya, ada pengakuan yang kita buat, ada yang enggak, ada yang terhapus. Nah suatu hari ada yang tanya, loh Tuhan, kok kenapa? Kok ini yang tanggal sekian tertulis, kok ini terhapus? Karena pada saat itu kau datang mengakui dosamu dan kau minta ampun kepadaku. Makanya aku hapuskan itu. Aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Itu saudara ya. Yang selanjutnya, kenapa dikatakan hidup damai sejahtera dengan Allah? Seorang tidak dapat menuduh kita saudara ya. Kalau kita dibenarkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menuduh kita saudara. Tidak ada yang bisa mendakwa saudara dan saya. Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus, oleh darahnya yang tercurah untuk saudara dan saya. Yang selanjutnya, kenapa dikatakan hidup damai sejahtera dengan Allah? Tidak ada lagi hukuman atas mereka. Jadi orang yang dibenarkan saudara dan saya, tidak ada lagi hukuman saudara. Nah begitu luar biasanya janji-janji Allah di dalam keberadaan orang, hidup setiap orang yang percaya ya. Orang diselamatkan, orang yang dibenarkan diselamatkan saudara dari murka Allah ya. Kita diselamatkan karena dibenarkan dari murka Allah. Sehingga itu murka Allah itu saudara ditujukan kepada dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mau mengakui Yesus di dalam keberadaan hidup mereka. Sehingga firman Allah mengatakan kesudahan akan selesai semuanya jika semua orang mendengarkan tentang Kristus. Nah inilah yang Tuhan mau hidupkan di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Selanjutnya kita kembali ke Roma 5 saudara. Ayat kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah ini saudara dikatakan apa? Kita beroleh jalan masuk ya oleh iman kepada kasih karunia. Kita tahu apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma ya. Yang sebenarnya saudara dan saya kita tidak layak saudara menerimanya. Tidak pantas. Karena apa yang kita perbuat kepada Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan berikan di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Coba kita buka di dalam Efesus 8. Efesus 2 saudara, Efesus 2 ayat 8. Haleluya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Ya. Kasih karunia, ya. Dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan, ya. Bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, sering sekali orang kalau udah berbicara tentang pengharapan, ya, itu berbicara tentang hal yang buruk, saudara ya. Kenapa? Pada waktu kita bermasalah, pada waktu kita kekurangan, baru kita datang berpengharapan kepada Tuhan. Coba dalam keadaan kita baik-baik,
Dalam keadaan kita, wah kita diberkati luar biasa dengan berlimpah, saudara. Apa kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan? Nah ini, ya. Jadi pengharapan itu keadaannya pasti, saudara ya. Pengharapan itu keadaan pasti, tapi waktunya belum pasti. Kita nggak tahu kapan. Ya, yang hanya tahu itu Allah. Tapi yang namanya berharap tidak ada berdasar, saudara ya. Nggak ada dasarnya. Ya, kita berharap-harap sehingga apa halnya kita kecewa, saudara. Sering sekali itu dialami manusia. Kita berharap, kita harap manusia membantu, tapi kita kecewa. Ya, kita berharap, aku kayak udah sungguh-sungguh berdoa, aku udah puasa, kok aku bergumul, kok Tuhan nggak jawab. Akhirnya berharap kecewa. Tapi kalau pengharapan kita taruhkan kepada Yesus, mungkin saat itu kita belum terima jawabannya. Kita bisa berpikir, saudara, berpikir positif. Oh ya, mungkin apa yang aku doakan ini, ya, terlalu ambisi kita, saudara ya. Ambisi terlalu dengan keinginan kita. Akhirnya Tuhan bilang tunggu dulu. Nanti kalau aku jawab, kita besar kepala, saudara. Oh iya, ini kan karena kerja kerasku, ini kan karena kehebatanku. Makanya Tuhan gak langsung menjawab. Nah ini, saudara ya. Makanya mari, jangan berharap-harap kepada manusia, jangan berharap-harap, saudara ya. Tapi akhirnya kita kecewa. Tapi berikan pengharapanmu kepada Dia. Kalau toh kita bergumul belum dijawab-jawab, kita nggak akan kecewa, saudara. Kita masih bisa tersenyum. Tidak seperti kayak orang beban berat. Rasanya banyak sekali beban yang kita pikul, saudara. Nah ini yang Tuhan yang mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Di sini dikatakan di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan di dalam bahasa Ibrani itu adalah sesuatu yang memiliki bobot, ya, atau memiliki nilai, saudara. Jadi kemuliaan berarti sesuatu yang memiliki nilai tinggi, ya. Kalau kita berbicara kemuliaan terkait dengan Tuhan, ini memiliki suatu standarnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Kalau kemuliaan Tuhan itu sesuai dengan standarnya Tuhan, apa sih kemuliaan yang sesuai dengan standar Allah adalah bermoral, ada etikanya, saudara. Tuhan yang harus dikenakan dalam kehidupan orang percaya. Seorang yang memiliki kemuliaan Tuhan memiliki cara pikir dan perasaan seperti Kristus. Ya, saya pernah menyampaikan firman seperti ini, saudara. Orang datang ke saya, nggak mungkin kita itu bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Karena kalau nggak mungkin, berarti kita nggak percaya firman Tuhan. Nah ini firman Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan itu iya, ada, amin. Saya percaya apa yang dikatakan ini, kita sanggup, saudara, kita mampu. Karena kita tidak dengan kemampuan kita, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita, yang membantu kita. Saya kadang-kadang, saudara, saya baca firman, saya nggak mengerti. Saya berdoa, Roh Kudus, apa Roh Kudus? Apa Roh Kudus? Bisa saya waktu bergumul, saya bergumul, bisa Roh Kudus kasih, saudara, pengertian itu. Bisa juga nanti, ya, mungkin waktu saya ngomong sama orang, itu yang sedang saya gumuli, orang itu ucapkan, saudara. Wah, ini dia. Banyak cara yang diajari, yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengajari saudara dan saya. Nah itu, saudara. Nah oleh sebab itu, nah ini harus memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus. Coba kita lihat buktinya dari Filipi 2 ayat 5, saudara. Karena ada yang ngomong sama saya, nggak mungkin kita ini kan manusia biasa, nggak mungkin seperti itu kita, katanya demikian, saudara. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Di sini katakan ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa, saudara? Pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Pikiran dan perasaan dalam Kristus kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah ini kemuliaan Tuhan. Kita harus menaruhkan pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan dunia, saudara ya. Kemuliaan dunia itu selalu berhubungan dengan materi, ya. Kemuliaan dunia itu mengatakan segala sesuatu yang bisa membangkitkan
kekaguman kita kepada orang lain. Ya, kebanggaan, saudara. Baik itu secara materi, baik itu rumah, baik itu apa yang kita miliki, kedudukan, pangkat, mungkin titel kita, saudara. Ya, kadang-kala bisa ini yang membuat orang menghargai kita, yang membuat orang menghormati kita, saudara. Itu adalah dikatakan kemuliaan secara duniawi. Jadi keberhargaan kita dilihat dari harta, dari materi yang kita punyai. Gak sedikit anak Tuhan yang seperti itu. Dia bangga, ya, dengan kita perlu, saudara. Saya percaya kita perlu materi kok. Saya perlu baju, saya perlu semua. Tetapi jangan jadikan itu adalah kemuliaan dalam hidup saudara dan saya. Anak Tuhan juga, gereja Tuhan, anak Tuhan. Seringkali hanya mengandalkan yang bersifat materi. Makanya saudara ya, dunia banyak yang tidak peduli dengan keselamatan karena masalah materi ini, saudara. Kebanggaan mereka di sana. Banyak, saudara ya, banyak. Orang yang sudah mendengarkan tentang Injil, mendengarkan tentang Yesus. Bahkan banyak mereka yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Tetapi akhirnya mereka mundur daripada Tuhannya ini. Karena hanya yang dipikirkan mereka adalah kemuliaan dunia. Yang bersifat materi, bersifat sementara. Itu semu. Tetapi kalau kemuliaan Allah yang ada pada kita, pikiran dan perasaan Kristus, saya percaya segalanya akan ditambah-tambahkan dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Segalanya akan ditambahkan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi sering sekali kita merubahnya. Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan anak saya hari ini, kalau Engkau mengajarkan mujizat, kalau Engkau memberi aku bla 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 bla, banyak sekali permintaan-permintaan kita, aku akan memberikan diriku. Siapa kita? Ya, siapa kita? Nah ini saudara, mari cari kerajaan Allah, kemuliaan Allah. Maka kita akan melihat, ya, apa yang akan dilakukan di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Coba kita kembali di dalam Roma 5 tadi. Kita kembali ke Roma 5. Dan di ayat ketiga, saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, di antara pengharapan dan kemuliaan ada kesengsaraan, saudara. Ya, antara pengharapan dan kemuliaan ada kesengsaraan. Gak sembarang, wah selesai sengsara kita. Enggak, saudara. Di dalam kesengsaraan ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yaitu apa? Masalah. Ya, ada orang mengatakan, wah kalau masalah dari luar, mungkin kita diejek karena Kristus, atau kita disepelekan orang, atau kita gak dianggap karena Kristus. Saudara, tetapi dalam diri kita juga, masalah yang kita buat, itu juga ada satu pelajaran yang pasti. Saudara dan saya bisa pelajari. Banyak yang ngomong, oh itu masalah yang dari luar. Dari dalam kita ini juga, saudara, bisa mengubah kita, bisa membawa kita menarik suatu pelajaran. Saya justru kadang-kala dari kesalahan saya, oh ini toh, saya bisa menarik. Saya bisa belajar di sana, saudara. Nah demikian juga. Jadi kesengsaraan masalah, mungkin saat ini saya nggak tahu masalah saudara-saudara yang tahu. Mungkin saudara sedang bergumul kepada Tuhan, sedang berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan sampai saudara menangis-nangis sama Tuhan untuk Tuhan menyatakan untuk masalah yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi ketahuilah, semua Tuhan izinkan untuk apa? Untuk mendewasakan. Garis bawahi, mendewasakan. Sehingga apa? Kalau mendewasakan saudara dan saya, karakter ilahi itu akan keluar. Karakter ilahi apa? Firman Tuhan. Jadi
Jadi berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Yesus Kristus bukan hanya berbicara berkat, kesembuhan, enggak saudara. Tapi karakter kita ini saudara, karakter kita seperti Yesus Kristus. Saya di sekolah Alkitab saya dulu saudara terkenal dengan sekolah Alkitab karakter saudara ya. Banyak dari sana yang sudah lulus S1, S2 saudara. Sebenarnya mereka sudah mau diwisuda, tetapi ketunda. Bisa ketunda 2 tahun, kenapa? Ada sesuatu yang belum beres. Nanti kalau sudah dilihat bagaimana pergumulan, baru bisa masuk di dalam wisuda saudara. Karena begitu pentingnya karakter itu. Karakteristik ini penting saudara. Makanya sampai waktu saya sekolah kita mereka menerapkan seperti ini. Saya sampai kaget, kok kamu belum diwisuda? Ya saya harus apa yang kamu buat bla 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 bla. Saya baru tahu di situ. Pinggir saya selama ini hanya slogan karakter. Tetapi ternyata kenyataannya benar, memang penting. Amin saudara. Sehingga kita nggak jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen yang cengeng, ya. Nanti ada masalah, kita kesusahan, kita ngeluh aja, dan apa jadi berkat perkataan kita. Sampai nanti orang dunia, yang satu ini kerjanya ngeluh terus, setiap ketemu dia ngeluh, nggak pernah ada kata yang baik yang keluar. Nah ini saudara, makanya betapa pentingnya. Karena apa nih? Masalah, kesengsaraan Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita sehingga karakter ilahi itu muncul. Yaitu sesuai dengan apa dalam firman Tuhan. Kita memiliki Kristus, kita memiliki perasaan seperti Kristus. Ini sudah mencakup semuanya saudara. Sudah berbicara lebih dalam saudara, kalau kita lebih dalam lagi menggalinya. Nah ini yang Tuhan mau di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, pada waktu engkau mengalami suatu proses kemari, ya, di sini dikatakan orang yang tekun itu adalah orang yang bertahan, saudara ya, sabar dan bertahan. Nah ini saudara ya, sabar dan bertahan, tekun. Pada waktu saya berdoa sama Tuhan, berikan kerendah hatian kepada saya percaya itu gak terjadi instan begitu saja saudara. Ada prosesan. Firman Allah mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan izinkan pakai saudara kita untuk apa? Untuk supaya pribadi yang dewasa itu keluar, ya, supaya karakter ilahi itu keluar di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Sehingga waktu kita keluar terjun ke dunia, saudara ya, kita ketemu dengan berbagai macam ragam orang. Kita tidak mempermalukan Tuhan, tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari saudara, kita sudah dibenarkan karena iman yang kita percayakan di dalam Yesus Kristus. Kita memperoleh damai sejahtera itu. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya yang dilimpahkan dalam hidup saudara, sehingga kita memperoleh pengharapan. Kesengsaraan, masalah yang datang kepada kita untuk mendewasakan kita, untuk supaya karakter ilahi itu keluar dari dalam kepribadian hidup kita. Amin saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Mari saudara renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengucapkan syukur kita dibenarkan saudara. Kehidupan kita dipulihkan. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bersyukur kita bisa dengan bebas masuk ke hadirat Tuhan. Kita datang saudara, kita bersyukur. Itu karena semua anugerah yang diberikan ke dalam hidup kita. Kita mengucapkan syukur damai sejahtera yang diberikan bagi kita, tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia, hanya bersifat sementara, hanya bersifat semu saudara. Tetapi yang dari Tuhan membawa kehidupan yang kekal di dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu.
Materaikan itu di dalam keberadaan hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan, karena kami sudah dibenarkan oleh Engkau. Kami mau berjalan dalam iman, karena Kristus yang sudah memberikan nyawanya, darahnya untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan. Terima kasih untuk kemuliaan yang ada pada kami. Biar pikiran Kristus, perasaan Kristus itu ada pada kami Tuhan. Ajari kami Yesus, supaya pada waktu masalah prosesan datang kepada kami, kami bertahan sabar, karena kami percaya Allah kami Allah yang dahsyat. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kau tahu Tuhan, Kau mengenal isi hati umat-Mu hari ini. Segala pergumulan mereka, seruan mereka minta tolong. Tuhan, aku percaya Engkau bukan hanya mendengarkan doa kami, tapi Engkau menjawabnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita boleh diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan akhiri ibadah hari ini, sama-sama kita akan beberapa pengumuman, dan juga mungkin 1-2 orang bisa bantu saya untuk bisa jalankan persembahan. Puji nama Tuhan. Angel akan tampilkan untuk yang akan ambil bagian minggu depan, tapi untuk bisa melayani, saudara persiapkan semua dengan baik ya. Bersama-sama kita akan ada di dalam ibadah dan juga perjamuan kudus, tapi ya. Dan minggu besok ya, dalam kehendak Tuhan kita akan sama-sama belajar bagaimana mengubah pengharapan menjadi kenyataan, supaya kita dalam pengharapan kita dalam Tuhan, tadi sudah disampaikan bahwa pengharapan itu pasti, ada sesuatu hal yang pasti. Dan bicara tentang waktu, memang kita nggak tahu waktunya itu kapan, dan Tuhanlah yang tahu. Dan kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengubah ya pengharapan itu menjadi kenyataan. Ya, puji nama Tuhan. Untuk pengumuman, saudara, nanti selesai ibadah akan dibagikan ya anak-anak muda untuk amplop persembahan ya khusus untuk Paskah, dan saudara nanti bisa bawa kembali 1-2 minggu ke depan ya, amplop untuk persembahan khusus untuk Paskah. Lalu yang kedua, ada yang belum foto tadi untuk yang sesi 2, semua sudah ya. Puji Tuhan ya kalau semua sudah ya, karena kita berharap bahwa setiap keluarga ya bisa diambil fotonya ya, karena ini berkenaan dengan bingkisan yang akan dibuat untuk perayaan Paskah yang akan datang ya, untuk bulan depan. Yang kedua, untuk doa berantai, saya kembali ingatkan bahwa untuk doa berantai kita akan berakhir untuk kita akhiri doa berantai tanggal 6 Maret. Jadi mungkin dalam minggu ini adalah minggu terakhir kita doa berantainya. 6 Maret kita akan selesai. Tetapi untuk doa puasa, setiap doa puasa akan berakhir sampai 1 April ya, tanggal 1 April kita akan berakhir. Dan saya himbau untuk setiap saudara, mungkin saudara yang sudah pulang kerja ya, untuk setiap harinya, hari Senin sampai hari Jumat ya, jam 6 sampai jam 7, ayo sama-sama kita bersama-sama untuk apa? Kita berdoa. Amin. Ya, supaya kita sama-sama membawa hidup kita tuh dekat sama Tuhan. Ya, saya ingat satu video yang dibagikan khususnya di tim pelayan Tuhan. Ada yang bagikan satu video yang ceritanya seperti ini ya. Kalau kita melihat pesawat ya yang lagi terbang tinggi ya, dan di sini kita lihat kelihatannya itu kecil. Wah, apalagi kalau pesawatnya semakin tinggi, waduh, tambah kecil. Tetapi kalau kita datang ke bandara, kita lihat, kita mendekat di sana, lihat ternyata pesawat itu besar. Apalagi kalau kita mau masuk ke dalamnya, wah, saudaraku, kita bisa menikmati ya, kita bisa menikmati apa yang ada di dalamnya, waduh, keindahannya, dan bahkan kita mungkin akan bisa terbang ya ketika kita ada di dalamnya. Nah, di dalam kekristenan, di dalam hubungan kita ya dengan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Tuhan dan kita adalah umatnya.
Saudara, kita perlu mengalami Tuhan, ya. Kita perlu mengenal Tuhan itu lebih dekat. Supaya kita enggak hanya dari jauh bahwa saudaraku mengenal Tuhan hanya dari apa katanya orang. Kita hanya mengenal Tuhan dari apa katanya hamba Tuhan. Kita mengenal Tuhan hanya saudaraku ya dengar saja. Tetapi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kita perlu mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, saudara, di sanalah kita akan bisa merasakan betapa hebatnya, betapa berkuasanya Allah kita, betapa besarnya Dia, betapa ajaib Allah kita. Amin. Kita perlu mendekat. Kita perlu bukan hanya mendekat, kita perlu apa? Satu di dalam Dia. Karena kita percaya bahwa kasih karunia Kristus telah mempersatukan kita ada di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita benar-benar mengalami Tuhan. Kalau Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, kita benar-benar mengalaminya. Amin. Saya ingin untuk setiap saudara sama-sama ayo. Ya, suatu 1 jam kita berdoa. Ya, setiap hari Senin sampai Jumat, ya jam 6 sampai jam 7 ya. Dan juga disertai dengan perjamuan kasih ya, untuk kita sama-sama buka puasa. Puji nama Tuhan, biar ini boleh memberkati dalam setiap kehidupan kita. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kita akan satukan hati, sudah kita akan berdoa. Hari ini kita akan naikkan doa syafaat ya kepada Tuhan. Kita akan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bahwa pengharapan yang kami taruh kepadamu tidak pernah mengecewakan ya Tuhan, dan Engkau sendiri yang akan mengenapi setiap pengharapan-pengharapan kami yang seturut dengan kebenaran Firman-Mu dalam kehidupan ini ya Bapa. Tuhan, kami akan berdoa pagi hari ini membawa negeri bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biar belas kasihan-Mu ya Bapa, wajah Tuhan tetap ada atas negeri bangsa kami tercinta Indonesia ini Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan
memulihkan negeri bangsa kami. Itu sebabnya Bapa, biar kasih-Mu boleh memberkati kan para pimpinan membesar negeri bangsa kami dari sipil, militer, pusat, hingga daerah, sehingga memampukan mereka Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban saat ini, khususnya dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat ya Tuhan, untuk menangani segala macam permasalahan yang ada di atas negeri bangsa kami, baik itu penanganan akan bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah bangsa kami ini Bapa, penanganan akan pandemi corona maupun pemulihan akan krisis ekonomi yang terjadi atas bangsa kami ini, sehingga hanya dengan kekuatan kemurahan kasih-Mu Tuhan ada pemulihan atas bangsa kami. Ampunilah Bapa, selamatkanlah, pulihkan negeri bangsa kami. Ampuni kami juga umat gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dari segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kami, sehingga roh Tuhan boleh dicurahkan atas bangsa kami, roh kudus-Mu Tuhan, yang menyadarkan kami semua akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, sehingga setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa atas bangsa kami Indonesia, dari Sangir, Talaut, hingga Pulau Rote, dari Sabang hingga Merauke Tuhan, boleh bertobat, boleh mengenal pribadi-Mu, dan setiap lutut boleh bertolong, setiap lidah boleh mengaku Engkaulah Yesus Kristus, Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Bapak pemerintahan wilayah Kota Gresik ini Bapak, di mana gereja Tuhan boleh berada saat ini. Memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan segenap jajaran pemerintahan yang ada. Memberkati untuk aparat TNI Polri yang menjalankan tugas pengamanan atas wilayah Gresik dan sekitarnya ini Tuhan. Kiranya kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan boleh menyertai, mampukan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di atas kebenaran, keadilan, dan kejujuran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memberkati juga Bapak untuk perkembangan pertumbuhan, kesatuan, kesehatian gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, akan hamba-hamba Tuhan dimanapun yang melayani Tuhan, juga untuk hamba-hamba Tuhan yang terjun dalam pelayanan di bidang misi. Kiranya Tuhan boleh memperlengkapi seluruh umat, seluruh hamba-hamba ini Tuhan dengan kuat kuasa, penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas panggilan mereka dengan baik ya Bapa. Menyelesaikan setiap pertandingan iman yang Tuhan kerjakan kehidupan mereka dengan benar ya Tuhan, sehingga mereka boleh layak untuk memperoleh mahkota-mahkota kehidupan yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan mereka semuanya. Karena hikmat, urapan, marifat Allah menyertakan hamba-hamba ini Tuhan, untuk menolong mampukan mereka untuk membawa seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan yang menjadi pelayanan penggembalaan mereka, sehingga kami semuanya boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah yang hidup, pengenalan di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam kepenuhan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, demikian Bapak kami juga berdoa, memberkati dan mengucap syukur untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini yang dipimpin oleh Gembala Pastor Yakobus keluarga. Memberkati beliau sekeluarga dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat Tuhan. Kau tambahkan akan berkat-berkat-Mu Tuhan atas kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi kebutuhan hidupnya maupun pergumulannya Tuhan, memberikan kekuatan, damai sejahtera dan penghiburan Tuhan, khususnya masa depan daripada pelayanan di tempat ini maupun kehidupan keluarganya, bahkan juga untuk anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami umat jemaat-Mu selama masa doa berantai beberapa waktu ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah menjadi doa kesatuan hati kami ini, kiranya ada dalam perkenanan hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami rindukan ada terobosan-terobosan ilahi yang terjadi ya Tuhan Yesus. Apa yang kami doakan bersama, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan ya Tuhan, perkara yang ajaib dinyatakan Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan, doa-doa yang sudah kami nyatakan bersama ini, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada pertolongan, pemulihan, kelepasan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Memberkati kami semuanya sudah turut ambil bagian dalam doa berantai ini Tuhan, khususnya doa untuk doa puasa selama masa prapaskah ini Tuhan. Tuhan berikan kami semuanya kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Bapa, untuk kami boleh menyelesaikan akan doa dan puasa ini, dan apa yang kami lakukan bersama-sama ini ada dalam perkenan hadirat-Mu ya Bapa, boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya, kami melihat kemuliaan Tuhan melalui pengharapan-pengharapan kami yang kami taruhkan di dalam kasih-Mu, dalam tahta kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati akan seluruh hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di tempat ini Tuhan, baik itu leader, singer, pemain musik, OHP, soundman ya Tuhan, para guru-guru sekolah minggu, asyar, dan yang lain-lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan menyatukan hati kami, setiap hamba rekan-rekan pelayan di tempat ini dalam satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu roh, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami dapat melayani Engkau Allah Raja yang Maha Kuasa, menjadi kebanggaan tersendiri dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dengan benar di hadirat-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga bawa untuk rencana prapaskah, kegiatan Paskah anak-anak muda remaja di tempat ini.
Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati mereka Tuhan. Ada kesatuan kesehatan di antara mereka, dan mereka juga memiliki rasa tanggung jawab Tuhan atas tugas atau peran yang mereka dipercayakan pada mereka Tuhan, sehingga anak-anak muda remaja di tempat ini boleh semakin mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Melalui drama ini Tuhan Kau memberkati Tuhan akan segala dana, sarana biaya yang dibutuhkan Tuhan, memperlengkapi segala sesuatunya. Tuhan memberkati juga dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka semuanya Tuhan. Demikian kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pergumulan daripada umat jemaat di tempat ini. Pergumulan setiap mereka masing-masing Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, bahkan solusi daripada-Mu ya Allah Roh Kudus, supaya kami tetap boleh melihat akan kemuliaan Tuhan. Kami boleh tetap percaya bahwa pengharapan kami tidak pernah mengecewakan ya Tuhan, karena Allah yang berjanji adalah ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang lemah, sedang sakit Tuhan, manapun berada, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan ya Tuhan, untuk tetap merasakan hadirat-Mu, sukacita, damai sejahtera, penghiburan Tuhan menyertai mereka semuanya Bapa. Demikian Tuhan kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami bawa pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang memberkati, menguduskan sebagaimana Tuhan memberkati 5 roti 2 ekor ikan, sehingga menjadi berkat pelipat gandaan supranatural ya Tuhan yang terjadi atas seluruh persembahan umat jemaat di tempat ini Tuhan, baik itu pelayanan gereja di tempat ini maupun kehidupan pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan di dalam kasih-Mu Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa, mengucap syukur untuk satu kesempatan yang luar biasa untuk hari ini bersama-sama kami dapat membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Dan biarlah dengan hati yang mengucap syukur kami bawa ini semua Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhanlah yang boleh memberkati untuk setiap kehidupan kami umat-Mu. Apa yang mereka boleh bawa ke hadapan Tuhan, biarlah semua berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hari ini sebelum kami bersama-sama pulang, Tuhan biarlah Engkau Allah yang memberkati untuk setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku yang terkasih, bersama-sama hari ini kita akan bangkit berdiri, dan dengan iman-Mu angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan sudah berbicara di dalam kehidupanmu. Dengan baik-baik engkau sudah mendengarkannya, dan bahkan dengan setia engkau mau melakukan di dalam kehidupanmu. Maka dengarlah firman Tuhan, bahwa sungguh Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur, dan hari ini pulanglah. Biarlah anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya diberkati, sama-sama serukan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.